Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bergabung untuk mempelajari mata pelajaran IPAS. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada CP yang ketiga, yaitu energi dan perubahannya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Profil pelajar Pancasila pada materi kali ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan kemarin ya. Kita sudah masuk pada CP3 tentang energi dan perubahannya. Kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai pengertian energi dan beberapa contoh energi ya. Kita tahu energi adalah apa? Masih ingat? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita masuk pada contoh energi yang pertama. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik atau bisa kita singkat sebagai EK. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan karena pergerakan suatu benda. Energi yang dihasilkan dari pergerakan suatu benda ya. Pergerakan suatu benda. Jadi kita bisa menghitung energi kinetik dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk mencari energi kinetik, di mana m itu adalah massa ya, satuannya kilogram atau gram ya. Kemudian V ini adalah kecepatan. Kita bisa menggunakan satuan meter per sekon ya. Apabila ditanyakan misalnya perubahan energi kinetiknya ya, atau delta EK, berarti kita bisa menggunakan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Ini ya, ini untuk menghitung perubahan energi kinetik. Selanjutnya, ketika ada soal, misalnya soal ya, suatu benda dengan massa 20 kg ya, benda dengan massa 20 kg bergerak dengan kecepatan misalnya 5 meter per sekon. Kita disuruh menghitung EK atau energi kinetiknya. Hitung energi kinetiknya. Oke, kita kerjakan. Seperti biasa kita tulis dulu, diketahui ya. Diketahui di sini massanya sama dengan 20 kg. Kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. 5 meter per sekon. Ya. Kemudian yang ditanya adalah energi kinetiknya. Kita mulai jawab. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah m-nya di sini adalah 20, v-nya 5 ya, 5 kuadrat. Berarti setengah kali 20 10, 5 kuadrat 25, 10 kali 25 boleh kita hitung seperti ini ya. Jadi hasilnya 250, satuan energi adalah joule. Paham ya? Selanjutnya yang kedua adalah energi potensial ya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki atau energi yang dihasilkan karena kedudukan suatu benda ya. Energi yang dihasilkan karena kedudukan suatu benda ya, baik kedudukan gravitasi maupun ketinggian ya suatu benda.
atau boleh disebut energi yang dihasilkan dihasilkan dari ketinggian suatu benda ya. Jadi bisa kita rumuskan energi potensial adalah M kali G kali H ya. Ini rumus yang kita gunakan untuk menghitung energi potensial suatu benda, di mana M adalah massa ya. Kemudian G adalah gaya gravitasi, dan H adalah ketinggian suatu benda. Satuannya meter ya, meter. Kemudian apabila kita mau mencari perubahan energi potensial atau delta EP, bisa kita gunakan MGH1 dikurangi MGH2. Ini apabila H1 lebih besar daripada H2. Atau kita bisa menggunakan rumus delta EP sama dengan MGH2 dikurangi MGH1. Boleh saja seperti itu apabila H2 atau ketinggian benda yang kedua lebih besar ya, H2 lebih besar daripada H1. Begitu ya. Kita masuk pada contohnya. Contoh di sini misalnya benda dengan massa 10 kg. Benda dengan massa 10 kg, kemudian berada pada ketinggian 2 meter. Berada pada ketinggian 2 meter. Hitunglah energi potensialnya. Di sini kita akan menghitung energi potensial suatu benda. Hitunglah energi potensialnya. Oke, kita mulai jawab. Pada soal ini diketahui massanya 10 kg, kemudian H-nya 2 meter, kemudian G ya. Ini G itu gravitasi. Gravitasi di sini apabila tidak diketahui dalam soal, kita bisa menggunakan 10 meter per sekon kuadrat ya. Oke, yang ditanya di sini adalah energi potensialnya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Energi potensial rumusnya M kali G kali H. Nah, kita masukkan M-nya di sini adalah 10, G-nya juga 10, H-nya 2. Apa ini? 10 100 kali 2 200. Berarti di sini adalah hasilnya 200. Satuan energi adalah joule. 200 joule. Paham ya? Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah energi mekanik ya. Energi mekanik adalah energi yang dihasilkan karena ini pengaruh kecepatan dan ketinggian suatu benda. Pengaruh kecepatan dan ketinggian suatu benda. Jadi kalau misalnya kita rumuskan, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial ya. Ini rumusnya, atau boleh kita uraikan. Energi kinetik rumusnya masih ingat? Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat ya, ditambah dengan energi potensial. Energi potensial rumusnya M kali G kali H. Seperti ini ya. Atau misalnya kita mau mencari perubahan energi kinetiknya, energi mekanik delta IM, perubahan energi mekanik, maka kita tinggal menjumlahkan perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang usaha. Usaha ini masih ada kaitannya dengan energi ya.
Jadi kalau energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, sedangkan di sini usaha adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung usaha ini. Yang pertama, ketika benda ada pada bidang datar, maka rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan F kali S. W sama dengan F kali S, dimana W itu adalah usaha, satuannya Joule ya, kemudian F ini adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak. Seperti kita tahu bahwa akan bernilai usaha apabila ada perpindahan. Rumus yang kedua, apabila benda pada bidang miring. Benda pada bidang miring ya, maka rumus yang kita gunakan misalnya ini benda ada di sini nih. Nah, kemudian benda terjadi usaha di sini ya, karena pada bidang miring maka akan membentuk sudut tertentu, kita sebut di sini sudut alfa. Maka rumus yang kita gunakan W sama dengan F kali S kali kosinus alfa, sama W sama dengan usaha, kemudian F adalah gaya atau satuannya Newton, dan S adalah jarak. Kita masuk pada contoh. Misalnya benda dengan gaya 10 Newton. Ini contoh ya. Benda dengan gaya 10 Newton bergerak sejauh 50 cm. Bergerak sejauh 50 cm dengan sudut, misalnya di sini sudutnya 60 derajat. Kita disuruh menghitung berapakah usahanya ya, berapakah beban usahanya ya, berapakah W gitulah usaha. Oke, kita kerjakan. Diketahui di sini, diketahui W-nya sama dengan W-nya yang ditanya ya, W-nya yang ditanya. Yang diketahui adalah F-nya. F-nya adalah 10 Newton. Kemudian S-nya jaraknya adalah di sini 50 cm. Karena kita menggunakan satuan MKS, kita konversi menjadi meter ya, jadi 0,5 meter. Kemudian sudutnya di sini adalah 60 derajat. Jadi kita menggunakan kosinus alfanya ya, kosinus 60. Kosinus 60 itu 0,5 atau setengah ya. Oke, kita masukkan W sama dengan F kali S kali kosinus alfa. F-nya 10, S-nya 0,5, kosinus alfanya juga 0,5 ya. Jadi 10 kali 0,5 kali 0,5 akan menghasilkan 2,5 Joule. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang energi dan perubahannya. Selanjutnya kita bahas lebih dalam pada pertemuan pekan depan. Marilah kita tutup bersama pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.